Hai Sobat Pekerja di seluruh Indonesia, kita bertemu di channel Kamus Ketenagakerjaan. Channel yang akan memberikan informasi dan mengupas tuntas tentang masalah ketenagakerjaan. Jadi, pantengin terus channel ini dengan cara subscribe. Ya, subscribe agar channel ini bisa terus bertumbuh, memberikan banyak informasi berguna bagi pekerja di seluruh Indonesia. Yuk kita mulai dengan informasi berikut ini. Kita lanjutkan ke pasal 88. Pasal 88 ini berbicara tentang pengupahan. Tidak ada perubahan ayat, tetap 4 ayat. Di dalam ayat 1 juga tidak ada perubahan. Ayat 2 hanya perubahan redaksionalnya saja. Di ayat 3 itu menghilangkan kebijakan pengupahan. Dari asalnya 11 poin menjadi 7 poin saja. Apa saja poin-poin yang hilang terkait dengan kebijakan pengupahan ini? Yang pertama adalah kebijakan upah karena menjalankan waktu istirahat kerja, kemudian tentang denda dan potongan upah, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perlindungan pajak penghasilan. Ada tambahan antara pasal 88 ke pasal 89. Totalnya ada 5 pasal tambahan, yaitu pasal 88A, 88B, 88C, 88D, sampai 88E. 88A itu berbicara tentang aturan pengupahan. Di dalamnya ada sejumlah 8 ayat. Sebagian ayat merupakan pindahan dari pasal-pasal lainnya di Undang-Undang 13 2003. Artinya tidak semua isinya baru. Beberapa pasal merupakan pindahan dari pasal Undang-Undang 13 2003. Pasal 1 dan pasal 3 itu merupakan ayat baru, di mana pasal 1 menyatakan bahwa hak upah timbul saat munculnya hubungan kerja dan berakhir saat putusnya hubungan kerja. Di pasal 2 itu menyatakan setiap buruh berhak atas upah yang sama. Artinya upah di sini adalah upah pada saat masuk kerja. Jadi tidak boleh di dalam satu perusahaan ada buruh yang masuk dengan periode yang sama mendapatkan upah yang berbeda. Misalkan di produksi karena dianggap itu sebagai direct labor, maka dia mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan cleaning service misalkan, atau bagian gudang misalkan, yang tidak terlalu berhubungan dengan menghasilkan produk. Ini tidak boleh. Semua buruh yang masuk ke dalam satu perusahaan dengan periode waktu yang sama itu harus mendapatkan upah yang sama. Namun bukan berarti upah buruh yang baru masuk sama dengan upah yang sudah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun. Itu tidak bisa, karena nanti ada aturan lagi yang mengatur penjenjangan upah baik karyawan yang baru masuk maupun karyawan yang sudah lama bekerja. Nanti kita akan bahas hal itu di pasal-pasal berikutnya. Dan di poin berikutnya di dalam pasal ayat 3 ini adalah tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah sesuai dengan kesepakatan. Karena ada beberapa kasus di dalam kontrak kerjanya sudah disepakati, namun dalam pelaksanaannya upah tidak dibayarkan sesuai dengan yang sudah disepakati. Nah, di sini ditekankan di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan. Artinya sesuai dengan yang sudah dicantumkan di dalam kontrak kerja. Di ayat 4 ini merupakan pindahan dari pasal 91 ayat 1. Ya, pasal 4 sampai pasal 8 ini adalah pindahan dari Undang-Undang 13 2003. Pasal 4 pindahan dari pasal 91 ayat 1. Ayat 5-nya merupakan pindahan dari pasal 1 ayat 2. Pasal 6-nya merupakan pindahan juga dari pasal 95 ayat 2. Ayat 7 merupakan pindahan dari pasal 95 ayat 1. Ayat 8 merupakan pindahan dari pasal 95 ayat 3. Ya, jadi 6 atau 5 ayat terakhir itu merupakan pindahan dari Undang-Undang 13. Pasal 88B itu berbicara tentang klasifikasi upah, bahwa upah itu terbagi atas satuan waktu dan hasil. Jumlahnya ada dua ayat di dalam pasal 88B ini. Dan ini sebetulnya merupakan salinan dari pasal 12 dan 13 PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi ini bukan merupakan produk baru. Ya, ini merupakan salinan dari PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ini yang dipertentangkan sebelumnya oleh sebagian masyarakat dan media massa, bahwa mereka menganggap dengan sistem perhitungan upah dengan satuan waktu,
mereka berpikiran bahwa upah ini akan dihitung per jam. Ini sebetulnya salah. Ya, ini sebetulnya salah karena aturan ini sudah keluar di 2015 dan tidak dipermasalahkan oleh Serikat Pekerja. Ini sudah berjalan hampir 6 tahun. Ya. Namun karena kesalahan penafsiran, seakan-akan dengan sistem pengupahan dengan satuan waktu, seakan-akan upah akan dibayarkan per jam. Artinya kalau pekerja bekerja selama 4 jam, kemudian dia izin meninggalkan pekerjaan, ya, selama 3 jam, maka upahnya hanya akan dibayar 4 jam saja. Tidak begitu. Ya, yang dimaksud dengan satuan waktu adalah sistem pengupahan yang dihitung secara harian, mingguan, atau bulanan. Jadi tidak ada perubahan dengan sistem yang sudah berjalan saat ini. Gitu ya. Jadi jangan khawatir bagi pekerja bahwa ini pasal 88B ini bukan berarti upah Anda nanti ke depannya akan dibayarkan secara jam-jaman. Baik, pasal 88C adalah pasal berikutnya yang berbicara tentang upah minimum provinsi. Di dalamnya ada sejumlah 7 ayat dan sebagian ayat juga merupakan pindahan dari pasal di Undang-Undang 13 2013. Ayat 1 itu adalah pindahan dari pasal 89 ayat 3. Ayat 3-nya merupakan penetapan UMP yang semula berdasarkan KHL berganti menjadi berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Ya, itu perbedaannya. Di ayat 4, penetapan UMP telah mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di daerah bersangkutan. Artinya ini tidak berbeda isinya, tidak jauh berbeda isinya dengan aturan upah minimum provinsi di PP 78 tahun 2015. Ya. Namun ingat, upah minimum ini hanya diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Bukan berarti dengan berlakunya UMP, maka semua karyawan yang ada di dalam perusahaan upahnya UMP. Tidak begitu, karena ada ketentuan yang mengatur bagaimana penjenjangan upah bagi karyawan dengan masa kerja tertentu, dengan keahlian tertentu, yang semua itu sudah disusun di dalam aturan struktur dan skala upah. Nanti kita akan bahas kemudian mengenai struktur dan skala upah. Kita lanjut dulu ke ayat 7. Ayat 7 berbicara tentang ketentuan lanjutan yang asalnya diatur di dalam Kepmen, kedepannya akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Pasal 88D, ini juga merupakan pasal sisipan, itu berbicara tentang formula perhitungan upah minimum. Isinya ada sejumlah 3 ayat, dan merupakan pindahan dari pasal 44 ayat 1 sampai 3 di PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dan ada perubahan sedikit mengenai ketentuan lanjutan dari peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah ke depannya yang mengaturnya. Dan pasal tambahan atau sisipan terakhir di antara pasal 88 dan 89 ini adalah pasal 88E, yaitu yang berbicara tentang ketentuan penerima upah minimum. Isinya sejumlah 2 ayat. Ayat pertama menyatakan bahwa UMP hanya diperuntukkan dengan karyawan dengan masa kerja 1 tahun, kurang dari 1 tahun seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Tentu ini untuk usaha di sektor formal. Karena nanti ada juga aturan yang mengatur untuk usaha atau upah bagi karyawan yang bekerja di sektor non-formal. Ya, karena tidak semua usaha itu memiliki kemampuan untuk membayar upah minimum ini. Ya, nanti ada pasal yang mengatur tentang upah minimum bagi sektor non-formal.